Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui channel LPPS Palu. Dan terkhususnya juga saya berterima kasih kepada LPPS Palu yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Baik saudara, namun sebelum itu saudara, kita berdoa supaya kita meminta pimpinan dari Tuhan, supaya kita memperoleh pemahaman firman Tuhan lebih baik lagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami boleh kembali bersama-sama untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang hamba sampaikan boleh tertanam dalam setiap pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh menjalankan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap hati dan pikiran kami. Haleluya, amin. Baik saudara, langsung saja kita buka teks kita yang terdapat di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-5 sampai dengan 7. Kitab Yesaya yang ke-58 ayat ke-5 sampai dengan yang ke-7. Saya akan membacakannya. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Ayat yang ke-6. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat yang ke-7, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit orang percaya memiliki asumsi bahwa seseorang dikatakan saleh dan benar, berkenan di hadapan Allah bila dia mampu menjalankan setiap tuntunan ajaran agama. Dan tidak dapat dipungkiri saudara bahwa ibadah juga memegang peran yang begitu penting dalam kehidupan orang percaya. Di mana tanpa ibadah maka hidup orang percaya akan kehilangan hakikatnya. Dan melalui ibadah saudara, manusia mengadakan hubungan vertikal kepada Allah. Tetapi tidak hanya itu saudara, ada suatu problema ya saudara, yaitu sebagian orang percaya juga memahami bahwa ibadah merupakan hal yang dapat menunjukkan akan identitas kekristenan saya. Dengan kata lain, bahwa cukup hanya dengan rutin mengikuti ibadah-ibadah pada umumnya sudah dapat memperlihatkan saya yang sesungguhnya, memperlihatkan kekristenan saya yang sesungguhnya. Dan dengan mengikuti ibadah-ibadah secara rutin, sudah pasti semuanya berkenan kepada Allah. Saudara, sehingga kita tidak heran jikalau dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan orang Kristen, terjadi kerusakan-kerusakan spiritual, kerusakan-kerusakan moralitas. Jadi tidak heran saudara, jikalau di dalam keluarga ada masalah-masalah KDRT. Jikalau dalam masalah-masalah pemuda-pemudi sekarang terjebak dalam narkotika, terjebak dalam pergaulan bebas. Karena apa saudara? Karena kekristenan yang mereka pahami ialah melakukan ibadah-ibadah lahiriah. Karena itu pada hari ini kita akan sama-sama belajar dengan satu tema ialah, apakah kekristenanku sebatas ibadah lahiriah? Sekali lagi saudara, apakah kekristenanku sebatas ibadah lahiriah? Mungkin saudara, dan apa yang saudara pikirkan ketika mendengar tema ini? Apa yang terbesit dalam pikiran saudara ketika mendengar tema yang akan kita bahas hari ini? Mungkin kita berpikir bahwa ada ibadah di luar dari ibadah lahiriah. Dan ada ibadah yang sesungguhnya yang menunjukkan kekristenan secara spesifiknya saudara.
Benar saudara, jika saudara berpikir demikian. Bahwa bagian pertama kita akan lihat bahwa kekristenan sesungguhnya ialah mengalami pembaharuan diri, berbuah dan semakin menyerupai Kristus. Jikalau kita perhatikan konteks yang sedang kita lihat pada hari ini, bahwa di mana Yesaya sebenarnya menjelaskan saudara bagaimana kesalehan yang selalu dilakukan oleh bangsa Israel. Di mana menurut bangsa itu merupakan sebuah kesalehan yang berkenan di hadapan Allah. Israel dikatakan setiap hari mencari Tuhan. Israel dikatakan suka mengenal segala jalan Tuhan. Dengan kata lain saudara, Israel begitu berhasrat menyelidiki jalan Tuhan. Israel menanyakan hukum-hukum yang benar. Israel suka mendekat kepada Allah. Dan bahkan Israel mengadakan puasa dan merendahkan diri saudara. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Inilah yang dijelaskan oleh Nabi Yesaya di dalam kitab ini. Tetapi jikalau kita perhatikan saudara, bahwa semua tindakan kesalehan yang menurut bangsa Israel dapat berkenan di hadapan Allah. Justru sebaliknya. Kesalehan mereka bukanlah sebuah kesalehan yang dikehendaki oleh Allah. Mengapa? Semua kesalehan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Bukankah semua itu hal yang baik dan benar? Di saat mereka mencari Tuhan setiap hari. Di saat mereka mau mengenal dan suka mengenal jalan Tuhan. Bukankah itu benar saudara? Tetapi bangsa Israel memiliki kesalahan dalam memahami kehendak Allah. Di mana mereka memahami bahwa kesalehan atau ibadah berpuasa merupakan sebuah tindakan yang cukup berkenan di hadapan Allah. Tetapi ironisnya saudara, semua itu tidak berkenan di hadapan Allah. Karena semua itu adalah kepalsuan dalam kesalehan bangsa itu. Mereka berpikir bahwa dengan kesalehan dalam berpuasa atau ibadah-ibadah yang mereka lakukan dapat dan cukup menunjukkan identitas mereka sebagai umat Allah atau dapat berkenan di hadapan Allah. Tetapi saudara, Allah menolak semua itu. Allah tidak memperkenan semua itu. Di mana yang Tuhan inginkan ialah supaya bangsa itu memiliki pembaharuan diri, mengalami pembaharuan diri dalam kehidupan mereka. Yaitu dengan membuka kelaliman saudara. Dalam artian bahwa supaya bangsa itu memutuskan atau mematahkan sebuah belenggu. Yaitu sebuah ikatan yang telah mengikat bangsa itu dalam kebengisan, kekejaman, dan ketidakadilan. Inilah yang menjadi sebuah persoalan dalam bangsa Israel. Yaitu di mana mereka merasa sudah cukup baik dan benar di hadapan Allah. Di saat mereka datang beribadah dengan berpuasa saudara. Dengan cara merendahkan diri, berkabung dan lain sebagainya. Tetapi saudara, hidup mereka jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Di mana mereka dalam beribadah dengan berpuasa, mereka sambil melakukan sebuah kejahatan. Apakah ini saudara yang dikatakan ibadah yang sejati? Di mana dalam pasal yang ke-59 ayat yang ke-3 lebih terlihat jelas saudara bagaimana keadaan bangsa dan hidup bangsa itu. Sebab tangan mereka cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Inilah alasan mengapa Allah menolak ibadah dan puasa bangsa Israel. Karena pada kenyataannya saudara, bangsa itu tidak hidup dalam kebenaran yang dikehendaki oleh Allah. Di mana mereka melakukan ibadah dan berpuasa dengan begitu khusyuk saudara. Dengan rendah hati, sungguh-sungguh dan bahkan berteriak-teriak. Terlihat seperti orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi sebenarnya mereka sangat jauh dari Tuhan. Ibadah mereka berlangsung dalam kemunafikan dan kepalsuan diri sendiri. Mereka berharap mereka bisa memanipulasi Allah melalui ibadah mereka. Tetapi Allah bukanlah Allah yang bisa
dimanipulasi oleh manusia. Dengan demikian saudara, kekristenan yang sejati tidak hanya berbicara mengenai status menganut agama Kristen, kegiatan ibadah di gereja, atau pelayanan di berbagai bidang dalam mendukung pertumbuhan gereja. Semua hal itu saudara tidak pernah menjamin dan menunjukkan bahwa kita benar-benar seorang Kristen yang sejati di hadapan Allah. Di mana Kristen yang sejati adalah Kristen yang menghasilkan buah, saudara. Semakin menyerupai dengan Kristus dalam segi kehidupan, itulah Kristen yang sejati. Di mana saudara, dalam gambaran yang diberikan oleh Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-15, dapat kita lihat. Di mana menjelaskan bagaimanakah sebenarnya orang yang tinggal di dalam Kristus. Ialah mereka yang berbuah banyak. Dengan kata lain, bahwa Kristen yang sebenarnya ialah mereka yang hidup di dalam kebenaran dan kekudusan Kristus. Saudara, sekalipun mereka terlihat rajin beribadah, sekalipun ada orang Kristen yang terlihat begitu mengikuti rutin dalam berpuasa, berdoa dan lain sebagainya, tetapi jikalau mereka tidak hidup dalam kekudusan dan kebenaran dalam segi dan dalam seluruh aspek kehidupan mereka, apakah itu Kristen yang sebenarnya? Paulus mengatakan dalam surat Roma 12, saudara, bahwa ibadah yang sejati ialah sebuah hidup yang kudus, berkenan di hadapan Allah dan mengalami pembaharuan. Itulah Kristen yang sejati. Sungguh disayangkan saudara jikalau kekristenan kita tidak mengalami sebuah pembaharuan dengan yang sebenarnya. Mengalami pembaharuan diri dan semakin berbuah merupakan sebagai gaya hidup yang menjadi bagian alamiah sebuah kehidupan Kristiani yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Itulah Kristen yang sejati. Dan kekristenan yang sesungguhnya ialah kekristenan yang mengalami perubahan karakter hidup sehingga semakin menyerupai Kristus. Itulah Kristen yang sejati, saudara. Dalam bagian yang pertama, di mana kekristenan yang sejati tidak dibatasi oleh ibadah-ibadah, ritual-ritual keagamaan kita, saudara. Tetapi kekristenan yang sejati ialah semakin menyerupai Kristus dari segi hidup, karakter, saudara. Itulah kekristenan yang sejati. Tidak dibatasi oleh tempat ibadah. Itulah kekristenan yang sejati. Lalu apakah kekristenan itu cukup hanya sebatas memperbaharui diri secara pribadi? Apakah hanya itu disebut kekristenan? Kita akan lihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua ialah kekristenan yang sesungguhnya ialah menjadi berkat bagi orang lain. Di ayat 7 itu dijelaskan, saudara, bagaimana Allah menghendaki supaya bangsa Israel memecah-mecahkan roti yang mereka miliki kepada orang yang tidak mampu. Itu yang Tuhan kehendaki dalam puasa dan ibadah mereka. Saudara, keunikan yang terdapat dalam kekristenan ialah mengasihi. Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu. Dan kasihilah sama-samamu seperti dirimu sendiri. Tetapi lebih dari itu, saudara, Yesus juga mengatakan untuk mengasihi musuh. Mengasihi musuh. Ini merupakan ciri khas yang dimiliki oleh kekristenan yang tidak terdapat di luar kekristenan itu sendiri. Bangsa Israel, saudara, kalau kita perhatikan dalam teks yang sedang kita bahas, mereka itu mementingkan aturan agamawi dalam menunaikan puasa, tetapi melalaikan hakikat yang diinginkan oleh Allah. Inilah yang terjadi dalam bangsa Israel. Bangsa itu terjebak dalam kondisi ini, saudara. Mereka terjebak. Mereka menyangka bahwa ritual yang mereka lakukan adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Seperti
orang yang hidup saleh, melakukan ibadah puasa yang begitu serius, sehingga tindakan mereka ini memukau begitu banyak orang yang melihat kegiatan mereka dalam ritual-ritual keagamaan mereka. Saudara, kalau kita perhatikan kegiatan yang demikian, inilah yang dikecam oleh Yesus terhadap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di dalam Matius pasal yang ke-23 kalau kita perhatikan, saudara, di mana Yesus berkata bahwa di mana orang-orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat melakukan kegiatan ritual keagamaan mereka, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat oleh orang. Dan pada saat itu, saudara, bangsa Israel protes kepada Allah. Mengapa Tuhan tidak memperhatikan kami berpuasa? Mengapa? Kami sudah merendahkan diri, berkabung dan lain sebagainya. Mengapa Tuhan tidak memperhatikan kami? Mengapa? Mereka berani protes, saudara, karena mereka merasa benar dan berkenan kepada Allah dengan melakukan ritual keagamaan tersebut. Tindakan bangsa ini, saudara, persis seperti perumpamaan Yesus tentang orang Farisi yang menganggap diri benar. Di mana orang Farisi berkata pada saat berdoa bersama-sama dengan pemungut cukai. Mereka berdoa, saudara, aku berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan persepuluhan. Inilah hal dan masalah yang terjadi di dalam bangsa Israel. Tetapi Tuhan menolak itu semua. Karena sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus dirimu sendiri. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Bangsa Israel menutup diri untuk melihat keadaan sesamanya manusia. Membantu orang yang membutuhkan. Mereka telah dibutakan oleh ritual-ritual keagamaan mereka. Sehingga sungguh disayangkan, saudara, jikalau bangsa Israel menganggap diri mengasihi Allah, tetapi tidak mengasihi sesamanya manusia. Sehingga sangat juga disayangkan jika bangsa Israel menganggap diri saleh dan benar, tetapi mengabaikan sesamanya. Dan rajin dengan tekun melakukan ibadah, tetapi masih mementingkan diri sendiri. Inilah yang terjadi. Akan kita lihat, saudara, bahwa kekristenan yang sejati bukanlah Kristen yang bersifat egoisme, mementingkan diri sendiri, tidak memperhatikan kesejahteraan orang lain, menutup diri, saudara, dan menyembunyikan diri dari sesamanya manusia. Kekristenan yang sejati tidak menutup diri, saudara, dari sesamanya manusia. Di mana dalam Yakobus 1 ayat yang ke-27 diterangkan, saudara, bagaimana ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Saudara, ibadah-ibadah palsu, saudara, dapat kita ketahui ketidakmurniannya, yaitu dari perbuatannya yang meniadakan kasih itu. Dan dalam Yohanes 3 ayat 10, saudara, juga diterangkan setiap orang yang berbuat kebenaran setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga, saudara, barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Hati yang penuh kasih, saudara, ialah menunjukkan ibadah yang benar, di mana ibadah kita tidak dihiasi dengan upacara-upacara, ritual-ritual keagamaan kita dalam beribadah, melainkan menunjukkan kemurnian kasih. Itulah ibadah, saudara, mengasihi. Inilah sifat utama dari kekristenan itu, di mana orang percaya dipanggil bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dan kita dipanggil untuk menjadi terang dunia, menjadi garam dunia.
Dan kita juga memiliki amanat agung, saudara, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita disuruh pergi untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus. Kita dipanggil dan disuruh pergi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita dipanggil sebagai orang Kristen, bukan untuk diri kita sendiri, saudara. Ini yang perlu kita perhatikan. Sebagian besar kita mengabaikan hal yang begitu signifikansi dalam kehidupan kita. Jangan sampai, saudara, kita berhenti dan meninggal pada titik yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saya kira, saudara, tragedi terbesar orang percaya bukan berbicara soal materi, perekonomian, keuangan, tetapi soal tujuan hidup. Apa sih tujuan saudara dipanggil? Apa tujuan hidup saudara dipanggil sebagai orang percaya? Apa? Itu harusnya yang kita pikirkan kembali secara matang, saudara. Sungguh disayangkan jikalau masih ada orang percaya yang mengasihi dengan memandang muka, dengan memilah-milah. Dia mengasihi orang-orang terdekat saja. Dia mengasihi yang satu budaya dengan dia, tetapi mengabaikan orang di luar itu. Jadi, saudara, karakteristik utama kekristenan ialah pada hakikatnya mengasihi sesamanya manusia dan menjadi berkat. Jadi, saudara, dari dua bagian ini kita dapat mengerti bahwa kekristenan yang sesungguhnya tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, tetapi dari seluruh kehidupan, segi karakter hidup kita menunjukkan kekristenan yang sesungguhnya, yaitu menjadi berkat bagi sesama kita. Biarlah kiranya firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali boleh kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Baik, saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Seperti apakah kekristenan kami yang sesungguhnya? Dan apakah tujuan kami, Tuhan memanggil kami sebagai orang percaya? Yaitu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan kekristenan kami yang sesungguhnya ialah mengalami pembaharuan diri hari demi hari semakin menyerupai dengan Kristus. Itulah kekristenan kami yang sesungguhnya. Biarlah Tuhan memberkati setiap hati dan pikiran kami. Mengubah setiap pola pikir kami, asumsi kami, kehidupan kami melalui firman-Mu ini. Sehingga kami boleh lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.